Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC atau moderator akan membawakan susunan acara pada sore hari ini, yaitu acara yang pertama pembacaan basmalah, dan acara yang kedua yaitu ceramah dari teman kita saudara Alwi. Dan marilah kita mulai dengan acara pertama, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mari kita lanjut untuk mendengarkan ceramah dari saudara kita yaitu Alwi, dengan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salawat wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umat manusia dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang 5 sifat mukmin. Menjadi seorang mukmin tidak cukup sekedar pengakuan, tetapi butuh menunjukkan sifat yang sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 sifat bagian dari iman. Barang siapa yang tidak terdapat dalam jiwanya sedikit pun darinya, berarti dia tidak punya iman, yaitu menyerah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mempercayakan sepenuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, dan sabar di saat mendapat musibah yang pertama. Hadis riwayat Bazzar. Berdasarkan hadis di atas, ada 5 dari sekian banyak sifat mukmin yang harus dimiliki, yaitu 1. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulullah memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Quran An-Nur ayat 51. Kedua, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan banyak hal terhadap kita yang membuat kita harus ridho dan menerimanya. Namun keadaan seseorang seperti sakit, miskin dan sebagainya harus diatasi. Ridho terhadap ketentuan Allah. Misalnya seseorang dicipta sebagai laki-laki atau diatur dengan ketentuan harus sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ketiga, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala berarti berprasangka baik kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi dan menimpa dirinya, dia yakin bahwa hal itu ada hikmah atau maksud baik bagi dirinya. Karena hal itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan kembalikan hanya
dikembalikan hanya kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat 35. 4. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha secara maksimal. Hal ini merupakan salah satu dari ciri mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. 5. Sabar saat kena musibah. Musibah adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa diri kita seperti kemiskinan, sakit, dan lain-lain. Jika sabar, maka dia akan memperoleh kebaikan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Sekianlah ceramah singkat saya bawakan. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah usia yang dibawakan oleh saudara kita yang bernama Arwi. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah yang disampaikan oleh saudara kita. Langsung saja, marilah kita tutup majelis pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.